سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan akses untuk melihat kelengkapan peserta yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Siti Nurul ada? Hadir, Ibu. Yang kedua, Reva ada? Hadir, Ibu. 3, Siti Nurhayati ada? Hadir, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bu. Ayo, mana semangatnya, mana di pagi hari ini, mana senyumannya. Nah, ya. Hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga nanti pembelajaran kita di hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, dipermudah. Ya, tak lupa Ibu mengingatkan bahwa dalam pembelajaran selalu ya buku paketnya dipersiapkan di sampingnya, juga buku catatan, dan jika kalian punya literatur yang lain, tetap stay di rumah, stay at home ya, jangan keluar-keluar jika memang tidak ada kepentingan. Itu konsep dari manusia itu sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jika dulu itu pernah ada film atau pernah ada cerita ya, mungkin ini cuman film saja ya, bahwa ada manusia, satu manusia yang lahir sendirian di tengah hutan. Ya, filmnya apa coba? Ada yang bisa nebak apa? Nggak tahu, Bu. Ada filmnya, Tarzan. Sendirian di tengah hutan bisa ya hidup ya. Dengan bantuan siapa dia mencari makan? Dengan bantuan siapa dia berinteraksi? Ya, itu dengan binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Terkait dengan manusia itu adalah makhluk sosial ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Dengan tujuan kalian akan mampu menggambarkan proses pembentukan kelompok ya. Yang kedua, peserta didik atau kalian akan mampu menganalisa jenis-jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang ketiga, akan mampu mempresentasikan ya hasil diskusinya tentang pembentukan kelompok sosial dengan tepat. Ini sebelumnya Ibu sudah memberikan pembagian kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, melihat gambar di samping, apa yang terlintas di benak kalian? Ada yang bisa? Gambar ibu lagi mengasuh anaknya. Ibu mengasuh anaknya ya. Apa hubungannya dengan kelompok sosial? Kumpulan individu yang saling berinteraksi. Jadi kalau melihat gambar ini nih, proses awal terbentuknya kelompok. Bahwa sejatinya itu tidak bisa hidup sendiri. Sehingga ibu itu orang pertama dibutuhkan oleh seorang anak ya. Sangat memerlukan peran ibu untuk mengasuh, untuk mendidik. Proses awal pembentukan kelompok yaitu di dalam keluarga. Di sini nanti keluarga sebagai awal pertama pembentukan kelompok sosial. Berikutnya nih, melihat gambar ini, nah pernah nggak kalian seusia ini, Neng? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya. Main apa dulu, Neng? Karet, petak umpet. Perbedaannya apa ya? Kalau yang tadi bedanya apa sama yang game? Ayo, siapa yang bisa? Kalau game online, itu offline. Kalau yang pertama bisa bertemu teman secara offline. Kalau yang online, bertemu teman secara online. Jadi, kayaknya ini ada 3 kegiatan yang kita harus selesaikan hari ini ya. Oleh masing-masing kelompok nanti melalui presentasi. Yang pertama mencari materi, yang kedua menentukan contoh kelompok sosial virtual ya yang ada, dan yang ketiga dianalisa kelompok virtual yang ada tersebut sesuai dengan pemahaman kalian. Silakan
kita akan memulai untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian Supiani dari kelompok 2. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Sebelum saya mempresentasikan tugas LKPD, saya akan mempresentasikan dulu SS-an dan video diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnelia Monica akan mempresentasikan proses pembentukan kelompok sosial. Proses terbentuknya kelompok sosial dapat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya kedekatan dan adanya kesamaan. Kelompok sosial adalah suatu kelompok yang terbentuk karena adanya kesadaran beberapa orang untuk hidup bersama. Ini contoh dari diskusi forum eskul kami. Kegiatan kelompok sosial online ini diberikan oleh ketua dari eskul Rohis untuk membuat kuites Islam dan hafalan doa-doa. Jika sudah membuat quotes di kertas dan dihias lalu difoto dan dikirimkan kepada ketua melalui WhatsApp. Fotonya dikirim melalui dokumen. Kegiatan belajar 3. Proses pembentukan kelompoknya melalui WhatsApp dan meeting online bersama lewat media aplikasi Zoom. Kegiatan kelompok sosial online eskul Rohis ini termasuk ke dalam kelompok sosial formal karena dibentuk oleh sekolah secara resmi untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan ini seperti meeting, membaca Al-Quran, hafalan doa-doa pendek, dan membuat quotes Islami. Silahkan, ada yang mau ingin ditanyakan? Saya Triana Herdianti dari kelompok 3. Mau bertanya, apa sih tujuan dari ekskul Rohis ini? Tujuannya hanya untuk menghimpun remaja muslim yang aktif dalam kegiatan keagamaan untuk maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan agama Islam. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalijah, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, kemarin saya sudah diskusi di grup WhatsApp teman. Tolong Siti Nurhayati diperlihatkan layarnya. Ini hasilnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proses pembentukan kelompok sosial. Proses terbentuknya kelompok sosial dapat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya kedekatan dan adanya kesamaan. Ini salah satu contoh kelompok sosial virtual yang tugasnya membantu masyarakat di sekitar kita yang kurang mampu. Ini akun sosial medianya. Kabar Baik Cikampek ini termasuk ke dalam salah satu contoh kelompok sosial. Kabar Baik Cikampek merupakan suatu komunitas penyaluran bantuan atau donasi untuk orang yang kurang mampu, daerah yang baru terkena musibah seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Jenis kegiatan ini termasuk ke dalam jenis kelompok sosial teratur, yaitu kelompok informal karena bersifat tidak resmi. Artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu orang yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setiani, saya dari kelompok 1. Ya, dia dipersilakan untuk lihat liputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, di sini saya ingin mempresentasikan
tugas kelompok saya. Kegiatan kelompok sosial online tentang KM ini diberitahu oleh guru untuk menginformasikan sesuatu hal mengenai kegiatan di kelas dan juga menginformasikan lomba-lomba yang diadakan oleh OSIS. Proses pembentukan kelompok ini dilakukan di grup WhatsApp. Kelompok sosial itu termasuk ke dalam kelompok formal karena dibentuk langsung oleh sekolah. Grup KM-nya ya. Ini grup KM. Yang mau nanya tentang grup KM. Aku mau nanya, itu kegiatannya kayak rapat antar KM bukan? Izin menjawab, iya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut. Ibu kuatkan materi kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain yang lebih dari satu. Jadi 2 orang sudah bisa disebut kelompok, Bu. Sudah bisa ya, atau bahkan lebih. Berikutnya, syarat terbentuknya kelompok. Kelompok tersebut sadar bahwa dia itu bagian dari kelompoknya. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota itu. Berikutnya, faktor utama pembentukan kelompok, ada kedekatan seperti kedekatan fisik. Yang tinggal dekat, ya berarti ini seperti kelompok tetangga. Selain kedekatan, ada faktor kesamaan, yaitu kesamaan keturunan, kepentingan, dan kesamaan nasib. Jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok sosial teratur, kalau kelompok primer itu kelompok yang dekat ya, hubungannya erat ya, saling mengenal. Kalau sekunder itu biasanya tidak saling mengenal ya, hanya bertemu jika ada kepentingan. Kelompok formal tadi sudah beberapa bisa menganalisa ya, seperti kelompok ekskul itu formal karena itu resmi ya. Kelompok informal itu seperti teman bermain. Terus kelompok in group di mana kelompok itu saya ada di dalamnya, misalnya keluarga Lani ya, berarti in group Lani ya keluarga Lani. Out groupnya siapa? Out groupnya ya Dea, misalnya Dea itu out group dari keluarga Lani. Terus ada kelompok paguyuban dan patembayan. Kalau paguyuban itu kelompok masyarakat seperti pedesaan, hubungannya erat ya, saling berinteraksi, komunikasi. Kalau patembayan itu kelompok masyarakat perkotaan. Kelompok tidak teratur, kerumunan, publik. Kalau kerumunan bedanya apa sih dengan publik ya? Kalau kerumunan itu waktunya sebentar ya. Jadi berkerumun, setelah itu selesai. Seperti misalnya orang yang menonton di jalan ada kecelakaan, nah orang membantu, nah itu kan berkerumun, setelah itu selesai, itu kerumunan. Kalau publik itu, nah ini seperti perkumpulan massa, seperti ini orang demo. Gimana pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup menyenangkan? Bu. Menyenangkan ya ini. Ya silakan. Ada yang mau menyimpulkan dari keseluruhan materi? Lani, Bu. Iya, silakan Lani. Kesimpulannya, kelompok sosial terbentuk secara naluri bahwa manusia itu bukan hanya makhluk individu, akan tetapi juga makhluk sosial yang cenderung berkeinginan untuk hidup berkelompok dan membutuhkan bantuan manusia lain. Kelompok sosial terbentuk karena adanya 2 faktor utama, yaitu faktor kedekatan dan faktor kesamaan. Kelompok sosial di masyarakat ada yang timbul terorganisasi, yaitu kelompok teratur, ada pula kelompok yang tidak terorganisasi atau kelompok tidak teratur. Terima kasih Lani. Nah, Ibu sampaikan saja ya untuk persiapan di pertemuan kita berikutnya ya, tolong persiapkan materinya, permasalahan sosial. Kalian terlebih dahulu lengkapin tugas, terus nanti bisa dikirimkan kembali ya ke Google Classroom kita ya. Mungkin pembelajaran kita ini sudah jam 9.30 lebih. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sebelum ditutup, silakan setelah kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.